Hai, aku adalah Elsa Riana dan ini adalah tentang Indonesia's Diplomacy. Diplomasi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, diplon yang artinya melipat. Sedangkan menurut the Chamber 20th Century Dictionary, diplomasi adalah the art of negotiations, especially the treaties between state, a political skill. Yang artinya di sini adalah yang pertama menekankan kepada kegiatannya. Yang kedua adalah lebih kepada seni berundingnya. Menurut Ivo de Duce, diplomasi adalah sebuah praktek pelaksana politik luar negeri yang dilaksanakan oleh suatu negara kepada negara lain melalui sebuah negosiasi. Di sini aku akan menjelaskan tentang 4 tugas pokok diplomasi. Menurut Hans G. Morgenthau, tugas diplomasi dapat dibagi dalam 4 pokok. Yang pertama, diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Negara-negara yang belum mencapai tujuannya dikarenakan kekuatan mereka haruslah dihadapkan dengan resiko perang dengan negara lain. Oleh karena itu, kekuatan diplomasi harus diperhatikan dan digunakan oleh mereka sebagai salah satu alternatif cara untuk mencapai suatu tujuan yang mereka tuju dengan menyesuaikan kekuatan yang mereka miliki. Yang kedua, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara yang lainnya. Dengan cara pada saat diplomasi, negara-negara yang sedang berdiplomasi dengan negara lain haruslah memperhitungkan kekuatan dan juga kesempatan yang dimiliki oleh negara lain agar tidak salah memperhitungkan dan terjadi atau muncul resiko untuk berperang tersebut. Yang ketiga, diplomasi haruslah menentukan dalam hal apa perbedaan dari tujuan-tujuan itu dapat cocok satu sama lain. Diplomasi yang sukses antar negara satu dengan negara lainnya akan tercipta apabila kepentingan dari kedua belah pihak mendapatkan suatu bentuk yang positif, di mana kedua pihak saling diuntungkan dan saling mencapai tujuan yang ingin diharapkan oleh keduanya. Oleh karena itu, dalam berdiplomasi penting untuk mengetahui kepentingan dan juga menyocokkan kepentingan satu sama lain antar berbagai pihak yang terlibat dalam suatu diplomasi. Yang keempat, diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai. Contohnya, kompromi, bujukan, dan bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melaksanakan beberapa kali diplomatic gathering yang bertujuan untuk meningkatkan jejaring dan juga kerjasama antar korps diplomasi dan juga pemangku kepentingan Indonesia yang aktif dalam diplomasi publik. Pada tahun 2014, Diplomatic Gathering juga diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 2 November 2014. Bekerja sama dengan PT RI ASEAN, Pemerintah Provinsi Bali, Jakarta Ambassador Gulf Associations atau JAGA, dan juga Goodway Hotel and Resort di Nusa Dua, Bali. Dalam acara Diplomatic Gathering, para duta besar negara sahabat mendapatkan penjelasan mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi di Bali yang disampaikan oleh Executive Director of Institute for Peace and Democracy atau PID. I Ketut Erawan PhD dengan topik Investment Opportunity and Democratic Consolidations, the Experience of Bali. Diplomatic Gathering menjadi suatu sarana untuk berdialog secara terbuka, interaktif, komunikatif antara Menteri Luar Negeri untuk membahas isu-isu aktual dan strategis yang menjadi perhatian bersama, yaitu isu konflik wilayah, sengketa perbatasan, keamanan regional, keamanan internasional, ekonomi keuangan, arsitektur kawasan, pembangunan dan kesejahteraan Papua, dan soft power politik luar negeri Indonesia. Forum Diplomatic Gathering ini memungkinkan setiap undangan untuk menyampaikan pandangan-pandangan personalnya secara lebih informal dan akrab. Diharapkan sub-sub kegiatan Diplomatic Gathering dapat diselenggarakan dalam bentuk yang lebih variatif dengan mengundang berbagai kalangan dan kelompok. Di samping Diplomatic Corps guna dapat berinteraksi langsung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, berdiskusi dan berbincang
secara informal terkait isu-isu khusus serta prioritas dalam politik luar negeri, maupun isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Diplomasi gathering yang diselenggarakan juga seringkali dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri atau duta besar dari negara luar untuk Indonesia. Nah, melalui contoh ini kita bisa melihat bahwa diplomasi yang Indonesia lakukan sudah memenuhi 4 pokok tugas diplomasi yang ada. Yang pertama, Indonesia mengkonsolidasikan kepentingan bersama dengan kepentingan Indonesia maupun dengan pihak lain dalam gathering tersebut. Yang kedua, Indonesia sudah menyocokkan antara satu sama lain kepentingan yang ada dengan isu-isu yang memang menjadi fokus tujuan bersama. Yang ketiga, kepentingan atau diplomasi yang diselenggarakan juga dilakukan secara baik dan juga pantas dengan cara kompromi dan juga berdiskusi ringan secara informal di antara pihak-pihak yang memang tergabung dalam diplomasi tersebut. Yang terakhir, untuk mencapai tujuannya, Indonesia benar-benar melakukan dan menggunakan diplomasi ini sebagai salah satu kekuatan Indonesia untuk dapat terus mengembangkan potensinya dalam suatu isu tertentu yang sudah menjadi fokus bersama tadi dengan pihak-pihak lain yang ada di diplomasi tersebut. Sekian pemaparan mengenai diplomasi dan juga diplomasi Indonesia. Dalam hal ini contohnya adalah diplomasi gathering yang bisa saya sampaikan. Bye!